Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan bicara topik terakhir dari mata kuliah matematika diskrit ini, yaitu trees, atau ya secara harfiah memang terjemahannya pohon gitu ya. Cuman ini kenapa dinamakan seperti itu, karena memang sifatnya cabang gitu aja, hanya cabang-cabang menurut mirip seperti pohon gitu, jadi diambil analoginya. Oke, tapi secara definisi ini lebih teknis gitu ya. A tree is a connected and directed graph. Jadi tree adalah sebuah graf tak berarah yang terhubung with no simple circuit. Nah, ini yang utama, karakter terakhir ini yang no simple circuit. Jadi tidak ada sirkuitnya gitu. Kita jelaskan dengan gambar contoh ini. G1 itu disebut sebagai tree gitu ya, sebagai pohon gitu, karena dia undirected, kemudian tidak ada sirkuit. Yang kedua ini walaupun bagian ini nampaknya, ini bagian ini nampaknya ada sirkuit gitu, tapi ini bukan sirkuit ya, karena ini tidak ada titiknya, tidak ada nodes-nya di sana. Kalau B-nya ini Anda pindah keluar ke sini gitu, ke sini begitu gitu, maka dia benar-benar tidak ada sirkuitnya. Jadi ya, kalau digambar ulang, ini gitu. Jadi benar-benar tidak ada sirkuitnya di gambar ulang gitu. Ini bukan sebagai nodes. Nah, jadi G2 ini juga masuk tree gitu ya. Ya, persoalannya adalah yang G3 ini. G3 ini persoalannya bukan di sininya, tapi di sirkuit di ini. Nah, ini kalau misalkan di gambar ulang begitu ya, itu merupakan karakter sirkuit dari titik ini itu karakter sirkuit. Misalkan kalau diurai gitu ya, biar lebih jelas, ini F, kemudian ini E. Nah, yang bagian oke, ini tetap, ini apa ini, kecil sekali, ini tetap A, tetap A gitu ya. Nah, B-nya itu Anda bisa bawa ke sini. Kemudian di sininya ini. Kemudian, nah, ininya yang membuat sirkuit. Nah, jadi A, B, E, D inilah yang membuat sirkuit. Jadi G3 ini bukan termasuk tree gitu ya. Nah, yang G4 ini juga bukan, karena ini ada, walaupun nampaknya gandeng itu, tapi karena dilepas, ini bisa ada lepas keluar. Jadi kalau digambar ulang bisa. Nah, ini bukan, ini keterlepasan ini yang membuat dia bukan karakter dari tree gitu. Oke, jadi hanya ini dan ini, intinya ya undirected, kemudian tidak ada simple circuit dan tidak boleh lepas terus. Nah, model konsep seperti ini itu akan kita terapkan di dua aplikasi, yaitu pertama aplikasi binary search, dan yang kedua nanti untuk keperluan compressing data yang disampaikan
oleh Huffman. Algoritma Huffman. Oke, kita bicara yang pertama. Jadi untuk binary search. Jadi di sini contoh, saya lebih mudah langsung memakai contoh. Form a binary search tree for the words ini. Jadi diminta untuk membuat skema pohon begitu untuk kata-kata yang di list ini: matematika, fisik, geografi, zoologi, meteorologi, geologi, psikologi, and chemistry gitu ya. Jadi diminta untuk membuat binary search itu berarti tree itu kebanyakan cabangnya 2 saja di sini. Jadi binary hanya dua cabang begitu. Walaupun secara konsep bisa bercabang banyak, tapi dalam aplikasi itu kebanyakan yang dipakai adalah cabang-cabang 2 begitu. Kalau cabang banyak ya berarti 2 tetap biasanya, karena dalam komputer digital itu kan hanya cabangnya 2, 0 dan 1 begitu ya. Oke. Untuk logikanya aplikasi binary untuk aplikasi juris ini, itu pertama, ambil kata pertama mathematics ini sebagai acuan utama mathematics gitu ya. Mathematics di sini sebagai acuan pertama. Nah, kemudian pahami untuk meletakkan cabangnya itu sesuai dengan abjad gitu ya. Jadi kemudian bagaimana meletakkan fisik, yang di sebelah kanan itu abjad setelahnya. Berarti dari A sampai Z, P itu kan setelah M, berarti ditaruh di sebelah kanan. Fisik gitu ya. Nah, kemudian setelah fisik, geografi. Nah, bagaimana meletakkan geografi itu harus dimulai dari membandingkan abjad geografi dengan mathematics sebagai acuan utama awalnya gitu ya. Jadi otomatis geografi itu letaknya sebelum mathematics, makanya dia ditaruh di sebelah kiri itu geografiknya. Nah, kemudian zoologi. Nah, zoologi cara meletakkannya karena sudah penuh ya, sudah ada geografi, sudah ada fisik. Berarti nanti meletakkan cabangnya itu harus di bawah kedua huruf ini, di bawah geografi atau di bawah fisik. Tapi memilahkannya harus dimulai tetap dari awal, dari M. Nah, dari Z dibandingkan dengan M di sebelah kanan, berarti di sebelah punyanya cabangnya fisik. Nah, baru Z dibandingkan dengan Z dibandingkan dengan P gitu. Oh, ternyata Z itu masih di sebelah atau abjadnya setelah P, berarti dia masuk ke cabang sebelah kanannya fisik. Itu caranya. Oke, setelah zoologi selesai gitu ya. Sekarang masuk ke meteorologi M. Nah, ini M itu kan kalau di bagian abjad antara meteorologi me dengan ma itu kan masuknya di sebelah kanan. Nah, masuk sebelah kanan. Dibandingkan dengan P, dia ke sebelah kiri. Nah, berarti di sini masuk ke sebelah kirinya meteorologi. Nah, ini udah penuh lagi nih. Jadi yang masih kosong yang bawah ini G, geografi, meteorologi, dan zoologi. Kalau yang bagian matematik dan fisik sudah cabangnya udah 2. Nah, berarti berikutnya geologi. Nah, ini G. Geologi itu kalau dirunut dari awal dari matematik kan dia di sebelah kiri. Nah, berarti dia masuk ke cabangnya, kandidatnya masuk ke cabangnya geografi. Nah, sekarang antara geografi dengan geologi itu duluan mana? Duluan geografi, karena geo L, G dengan L duluan G. Nah, dia masuk ke sebelah kanannya cabang dari geografi. Itu ya.
Sekarang psikologi. Nah, P. Nah, ini dari awal lagi. P dengan M masuk ke sebelah kanan P. Nah, sekarang P dengan P, psikologi dengan fisik, itu duluan mana? Duluan fisik. Duluan fisik. Berarti masuk sebelah psikologi itu sebelah kanannya. Berarti masuk ke kandidatnya ke kandidat zoologi Z. Nah Z dengan P duluan Z. Berarti dia masuk ke kiri. Tuh. Ya. Nah, terakhir chemistry. Oke. Chemistry jelas dia di sebelah kirinya mathematics. Kandidatnya ada di geografi gitu ya. Nah, chemistry dengan geologi dia duluan chemistry, berarti dia masuk ke sini gitu ya. Jadi seperti itu cara memilah data binari menggunakan aplikasi TRIS pohon gitu ya. Ini aplikasi untuk tree. Nah, bagaimana untuk aplikasi algoritmanya? Algoritmanya seperti ini gitu. Ya, Anda bisa coba pahami. Mungkin lebih mudah dijelaskan dengan yang keterangan seperti ini. Tetapi secara coding aplikasi dari algoritma dari binari itu seperti ini. Anda bisa pahami dengan membaca dan tadi membayangkan bagaimana bekerjanya pemilihan cabang dari TRIS tadi itu. Oke. Nah, untuk prefix data, jadi prefix codes gitu ya. Jadi huruf-huruf itu kan kalau dibawa ke bahasa mesin itu kan mesti dipindah dalam angka gitu ya. Jadi di coding prefix code gitu, dibikin codesnya. Kalau Anda menemukan trace seperti ini itu artinya E itu diwakili oleh angka 0, A itu diwakili oleh angka dari sini 1, 0, T itu 1, 1, 0, N itu 1, 1, 1, 0, terakhir Z itu 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4 itu ya. Jadi semua lambang bahkan warna begitu di dalam komputer digital itu di prefix, di code. Jadi dibikin kodenya dengan angka seperti ini gitu ya. Cara kerja bagaimana komputer mengolah kode-kode gitu. Jadi ini dideklarasikan dulu, kemudian dipindah ke dalam bahasa mesin, kemudian diolah dan balik lagi di encoding ulang gitu. Prinsipnya seperti ini. Oke. Nah, yang tidak kalah penting perlu diperkenalkan di sini adalah bagaimana mengkompresi data. Kadang-kadang kan kita di zip gitu ya, biar lebih ringan untuk dikirim gitu, biar tidak berat gitu, maka dikompres. Itu cara mengkompresnya salah satunya adalah menggunakan algoritmanya Huffman coding gitu ya. Ini cara kerjanya kira-kira seperti ini. Jadi menggunakan contoh lebih mudah menjelaskan. Jadi use Huffman coding to encode the following symbol with the frequency list. Jadi gunakan coding Huffman simbol-simbol berikut yang frekuensinya sebagai berikut. Ini hanya contoh ya. Contohnya misalkan dalam data yang Anda akan kirim itu ada A, B, C, D, E, F. Tentu saja kalau dalam kehidupan nyata ya banyak sampai Z, kemudian ditambah lagi dengan simbol-simbol, ditambah lagi dengan spasi dan sebagainya. Tapi prinsipnya misalkan kita punya data seperti A, B, C, D, E, F ini,
beserta frekuensi kemunculan di dalam paket itu, dalam yang akan Anda kirim gitu. A-nya itu 8% di sini. 0,08 itu artinya 8%. B-nya 10%, C-nya 12%, D-nya 15%, E-nya 20%, dan F-nya 35%. Totalnya pasti 100% gitu ya. Nah, cara mengcoding untuk dikompres gitu adalah sebagai berikut. Nah, di halaman berikutnya ini saya jelaskan bagaimana mereka mengkompres. Oke, pertama kali disusun secara berurutan dari kecil. Ini dari kecil ke besar gitu ya. Kemudian dua terkecil itu digabungkan. Nah, berarti di sini dua terkecil digabungkan antara A dengan B. Kemudian dijumlahkan. Di sini 0,08 atau 8% ditambah yang B-nya itu berapa persen? 10%. B-nya 10%, kecil sekali ya. Nanti kalau Anda print bisa lebih besar atau di zoom di laptop gitu ya. Jadi 8% dengan 10% itu dijumlahkan menghasilkan 18%. Jadi A ditambah B sebagai kuantitas 2 terkecil itu sama dengan 18% atau 0,18. Nah, kemudian digabungkan yang bobotnya lebih besar dari AB ini. Tadi kan yang B itu 0,1, yang A-nya 0,08. Nah, yang B yang bobotnya lebih besar yang 0,1 itu taruh di cabang sebelah kanan. Taruh di cabang sebelah kiri. Ini dikasih kode 0. Kemudian yang lebih kecil, yang A, itu ditaruh di sini, di sebelah kanan, cabang kanan. Kemudian dikasih kode 1. Jadi prinsipnya seperti itu. Saya ulangi. Ambil dua terkecil, digabungkan. Berarti AB. Kemudian hasil penggabungannya itu diberikan cabang. Cabang yang ke kiri adalah yang bobotnya lebih besar, dalam hal ini B karena dia 10%. Bobotnya yang lebih kecil ditaruh di sebelah kanan A karena dia lebih kecil karena 8%. Kemudian yang ditulis di atasnya itu yang hasil totalnya. Nah, setelah ditemukan hasil totalnya 18%, diletakkan secara berurut kembali. Nah, karena dia sudah 18%, maka dia lokasinya berada di sebelah kanannya C yang hanya 12% dan D yang 15%. Tetapi sebelum E yang 20%. Gitu. Jadi diletakkan secara berurutan kembali biar apa? Biar nanti mudah melakukan langkah selanjutnya. Karena langkah selanjutnya juga diambil dua data terkecil. Oke, gitu ya. Kita lanjutkan algoritmanya. Data terkecil otomatis ini C dengan D. C dengan D. C dengan D ini digabungkan. C dengan D 12% ditambah 15% hasilnya adalah 27%. Ini 27%. Kemudian yang berat yang mana untuk taruh sebelah kiri? Yang berat adalah yang D 15%. Dikasih kode 0. Yang E adalah lebih kecil. Yang C lebih kecil 12%. Dikasih kode 1. Digabungkan 27%. Lokasinya di mana? Diurutkan kembali. Karena D plus C itu 27%. 27% itu di atas E 20% dan di bawah F 25%. Berarti 27 itu letaknya di antara E dan F. Biar apa? Algoritma selanjutnya tinggal melanjutkan dua terkecil
awal gitu ya. Berarti cabang ini dengan cabang ini gitu ya. Cabang BA dan E. Nah, jadi tinggal menggabungkan antara BA dan E. Nah, kita gabungkan. BA itu 18, E itu 20, berarti 38%. Ya. Oke. Sorry. Ini 18 dengan 20 hasilnya adalah 30%. 38%. Ini itu penggabungan dari ini dengan ini. Seperti tadi, yang berat taruh di sebelah kanan dengan kode 0. Yang berat itu E, taruh sebelah kanan dengan kode 0. Nah, yang ringan itu di sebelah yang berat itu di sebelah kiri dengan kode 0 E, yang ringan di sebelah kanan dengan kode 1. Nah, karena di sini sudah ada cabangnya, maka dia ditaruh di bawah cabang yang baru 1, kemudian baru BA gitu ya. Kemudian diurutkan lagi karena di sini beratnya sudah menjadi 38, dia lokasinya di paling berat, di paling kanan. Langkah selanjutnya tinggal kita menggabungkan antara ini dengan ini. Kita lihat DC itu 27%, F itu 35%. Dijumlahkan menjadi 62%. 62% karena dia 62% menjadi paling berat. Gabungannya ini itu ke sini. 62%. Sama. Cabang yang berat itu di sebelah kanan. Di sebelah kiri dengan kode 0 F. F itu 35% dibandingkan dengan DC 27%. Maka yang F ini 0, yang DC 1. Lokasinya di sini. Itu ya. Nah, terakhir 2 tinggal digabungkan. Manakah yang paling berat? Yang paling berat adalah FDC. Ini taruh di sini paling berat dengan kode 0 dan ini ke sebelah sini dengan kode 1. Nah, sudah ketemu 1. Yang tadinya tersebar begitu, datanya besar begitu. Ini tinggal Anda perhatikan di sini. Misalkan mengcoding F begitu, tinggal 100 gitu ya. Mengcoding D tinggal Anda baca ini aja. Nah, data yang sangat ringan seperti itu tentu saja hanya bisa dibaca oleh mesin. Nanti kalau misalkan setelah sampai ke lokasi tujuan pengiriman, dia di decoding lagi, atau kalau dalam bahasa aplikasi yang sehari-hari ya kita di unzip atau ekstrak gitu ya. Tapi menzipnya itu seperti ini, dibikin algoritma Huffman ini gitu ya. Jadi seperti itu aplikasi dari Curious hari ini. 2, yang pertama binary tadi search, yang kedua untuk kompresi, untuk mengkompres. Oke, assignmentnya ada di bagian terakhir seperti ini. Anda bisa kerjakan, kemudian dikumpulkan di folder trees gitu ya. Oke, tetap jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin minggu depan tinggal kita kisi-kisi sambil mungkin membahas assignment ini. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di pas pertemuan terakhir itu. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.